Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan mengulik tentang asal muasal dari Bhagavad Gita yang ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kepada saya ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada perdebatan terkait dengan Bhagavad Gita itu yang asli di mana. Melalui tajuk Bhagavad Gita yang asli di mana, saya coba akan mengulik teks-teks sloka yang ada di dalam Bhagavad Gita, dari mana sumbernya, dan nanti kita akan langsung cek di mana sumber-sumber teks Bhagavad Gita. Oke, sebelum itu, sahabat Romi, tentu kita tahu bersama bahwa Bhagavad Gita itu merupakan dialog antara Sri Krishna dan Arjuna ya, sesaat sebelum Bharatayuddha dimulai. Nah, karena berupa dialog, maka apa yang ditanyakan oleh Sri Arjuna kepada Sri Krishna itu sekaligus menjadi intisari, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Bhagavad Gita itu sendiri. Kalau Bhagavad Gita sendiri dapat diartikan sebagai nyanyian Tuhan. Bhagavad itu adalah sebutan untuk Tuhan, Bhagawan, dan Gita itu adalah nyanyian. Nah, Bhagavad Gita itu sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari Mahabharata ya, Parwa yang ke-6, di mana Parwa ke-6 ini disebut juga sebagai Bhisma Parwa. Jadi di Parwa yang ke-6 ini mulai dari Adhyaya 23 sampai Adhyaya 41. Nah, mungkin kita penasaran. Teks yang ada di dalam Mahabharata Parwa 6, Adhyaya 23 sampai Adhyaya 41 ini apakah sama dengan yang ada di dalam buku atau kitab Bhagavad Gita yang banyak beredar yang mungkin kita memilikinya? Mari kita coba cek bersama-sama terkait dengan Bhagavad Gita yang ada di dalam Mahabharata Parwa yang ke-6 yaitu Bhisma Parwa. Tadi disebutkan ada di Adhyaya 23. Oke sahabat Romi, ini adalah Bhisma Parwa ya. Ini Bhisma Parwa Adhyaya yang ke-23. Kita coba akan sinkronkan dengan Bhagavad Gita yang ada di dalam buku-buku atau kitab-kitab yang sudah banyak diterjemahkan ya. Tadi sempat kita lihat beberapa contoh ya terbitan Bhagavad Gita. Oke, ini yang di sebelah kanan adalah teks Bhagavad Gita yang kebetulan saya ambilkan dari
terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Nah, kita coba akan mengulik tidak semuanya, tapi akan mengulik dari masing-masing babnya. Ya. Di mana di dalam Bhagavad Gita, buku Bhagavad Gita, di sini dimulai dari adhyaya yang pertama atau Pratamu Dhyaya. Di sana diberikan judul Arjuna Wisada Yoga. Jadi ajaran yoga tentang kesedihan Arjuna. Nah, kita coba akan cek yang ada di sebelah kiri. Ini adalah Bhisma Parva adhyaya yang ke-23 atau Mahabharata Parwa yang ke-6 adhyaya yang ke-23. Kita coba ini sloka yang pertama di sini disebutkan ya. Nah, ini Mahabharata, teks Mahabharata atau kitab Mahabharata yang sebagai perbandingan atau sebagai sumber teks ini adalah berasal dari Maharishi University of Management Vedic Literature Collection. Jadi kalau teman-teman mau download itu sudah ada tinggal ketik aja Maharishi University of Management Vedic Literature Collection. Silakan, nanti di sana ada yang sudah dalam bentuk PDF. Oke, jadi ini kita mulai dari adhyaya 23. Nah, di sini kelihatan jelas ya di Bhisma Parva adhyaya yang ke-23 itu dimulai dari Dhritarashtra Waca Dharma Kshetre Kuru Kshetre Samaveta Yuyut Sawaha Mamakah Pandawas Jaiwa Kim Akurwata Sanjaya. Oke, jadi teks yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita, buku Bhagavad Gita adhyaya 1 dengan teks yang ada di dalam Mahabharata 6 adhyaya yang ke-23 ini sama. Nah, berikutnya kita coba di bab yang kedua. Ya, jadi bab yang kedua ini kalau di dalam Bhagavad Gita buku itu di adhyaya yang kedua. Nah, di buku atau di kitab Mahabharata Parwa 6 ini ada di adhyaya ke-24 ya. Samjaya Waca, dari sini juga sama, Samjaya Waca, Tamtata, Kripaya Wistam, dan seterusnya. Ini sama ya. Jadi sahabat Romi nanti bisa ngecek sendiri juga ya, silahkan dicek. Kemudian di bab 3 ya, ini bab 3 kalau di buku Bhagavad Gita itu dikasih bab 3. Nah, maka di kitab Mahabharata Parwa 6 itu ada di adhyaya ke-25. Ya, jadi di sini sama Arjuna Waca Jayasi Cet Karmanaste dan seterusnya. Ya, ini sama. Ya, jumlah slokanya juga sama. Kemudian di bab yang keempat ya, Bhagavad Gita itu bisa ditemukan di adhyaya ke-26 ya, dari Mahabharata Parwa 6 ya, adhyaya yang ke-26. Jadi di sana sama Sri Bhagawan Waca ya, Imam Viwaswate Yogam, di sini juga sama ya. Imam Viwaswate Yogam dan seterusnya ya. Kemudian di bab yang kelima ya, bab yang kelima dari Bhagavad Gita itu bisa ditemukan di adhyaya ke-27 dari
kitab Bhisma Parwa, ya, kitab Mahabharata Parwa yang ke-6 atau Bhisma Parwa Adhyaya ke-27. Ya, di sini Arjuna waca Sanyasam Karmanam, ya, di sini juga sama, Sanyasam Karmanam dan seterusnya sama. Kemudian di bab yang ke-6 dari kitab Bhagavad Gita ini juga sama. Kalau kita lihat di Mahabharata Parwa 6 itu adhyaya yang ke-28, ya. Sri Bhagawan Waca Anasrita Karma Palam dan seterusnya. Kemudian di bab yang ke-7, ya, atau Saptamodhyayaha, ini bisa kita temukan di Mahabharata 6 adhyaya yang ke-29. Nah, ini teksnya juga sama, ya. Ini Maya, Sakta, Manah dan seterusnya. Kemudian di bab yang ke-8 dari Bhagavad Gita itu bisa kita temukan di Mahabharata Parwa 6 adhyaya yang ke-30, ya. Arjuna waca Kim Tat Brahma dan seterusnya, ini sama. Kemudian di bab ke-9 ini bisa kita temukan di Mahabharata 6 adhyaya yang ke-31. Idam tu te guh ya tamam dan seterusnya. Kemudian di bab yang ke-10, ya, ini bisa kita temukan di adhyaya, ya, pada Mahabharata 6 adhyaya 32, ya. Jadi di sini disebutkan Sri Bhagawan Waca Buya Ewa dan seterusnya sama, ya, ini Sri Bhagawan Waca Buya Ewa. Kemudian di bab yang ke-11, ya, bab yang ke-11 ini bisa kita temukan di adhyaya 33 dari Mahabharata Parwa 6, ya. Arjuna waca Mada Nugrahaya, ini sama yang di buku Bhagavad Gita sama yang di Mahabharata 6 Bhisma Parwa. Kemudian bab yang ke-12 Dwadesu Dhyayaha ini bisa kita temukan di adhyaya yang ke-34 dari Mahabharata 6, ya, Bhisma Parwa. Ewam Satata Yukta, ini sama juga Ewam Satata Yukta dan seterusnya juga sama. Kemudian di bab ke-13 ini bisa kita temukan di Mahabharata adhyaya Parwa 6 adhyaya yang ke-35, ya. Sri Bhagawan Waca, ya, Idam Sariram dan seterusnya sama. Kemudian di bab yang ke-14 ini bisa kita temukan di Mahabharata Parwa 6 adhyaya yang ke-36, ya. Sri Bhagawan Waca Param Buya dan seterusnya. Ya, ini juga sama kita temukan di teks yang adhyaya yang ke-36 dari Mahabharata 6. Kemudian bab yang ke-15, ya, di sini kita bisa temukan di Mahabharata 6 Parwa 6 adhyaya yang ke-37, ya. Jadi Sri Bhagawan Waca Urdhva Mulam dan seterusnya itu juga sama yang ada di Mahabharata Parwa 6. Kemudian bab yang ke-16 itu bisa kita temukan di adhyaya ke-38 dari Mahabharata Parwa 6. Ya, di situ dikatakan Sri Bhagawan Waca
Bayam dan seterusnya juga sama yang ada di Mahabharata Parwa 6 Adhyaya yang ke-38 ya. Berikut slokannya juga sama. Oke. Selanjutnya di bab ke-17. Nah, ini dalam Bhagavad Gita bisa kita temukan di Mahabharata Parwa 6 ya, di Adhyaya yang ke 39 ya, 39 ya. Jadi Arjuna waca ye sastra widhi dan seterusnya, ini juga sama ya. Kemudian yang berikutnya di bab yang ke-18 ya. Ini bisa kita temukan di Mahabharata Parwa 6 ya. Adhyaya yang ke-40 ya. Arjuna waca sanyasasya ya, ini juga sama teksnya ya. Ini berikut slokannya, ini semuanya sama. Nah, sahabat Romi yang berbahagia dimanapun panjenengan berada ya, jadi Bhagavad Gita yang kita baca mungkin setiap hari, yang kita lihat setiap hari, atau yang mungkin yang kita lantunkan setiap hari, itu sesungguhnya adalah berasal dari Mahabharata Parwa 6 ya, saya ralat ya tadi Parwa 6 Adhyaya 23 sampai Adhyaya 40. Nah, sahabat Romi, jadi itulah sumber teks asli dari kitab Bhagavad Gita yang selama ini kita baca, yang kita mungkin diperdengarkan atau kita lantunkan setiap hari. Jadi kalau mau berbicara tentang teks asli yang mana, Bhagavad Gita yang asli yang mana, maka Bhagavad Gita yang asli adalah yang ada di kitab Mahabharata yang disusun oleh Maharishi Vyasa, itu pada Parwa ke-6 mulai dari Adhyaya 23 sampai Adhyaya 40. Dan itu adalah yang diambil ya oleh para sarjana kita ya, sarjana Hindu, yang kemudian dibuat dalam bentuk gita yang kemudian menjadi Bhagavad Gita. Ada banyak kitab-kitab itihasa itu yang kemudian diambil sebagian kemudian menjadi kitab tersendiri ya. Contohnya Bhagavad Gita ini, ada lagi contohnya mungkin Astawakra ya, Gita ya, Devi Gita ya, Dewi Gita, kemudian ada Widura ya, dan beberapa Gita-Gita yang lain, itu ada banyak sekali yang diambilkan dari petikan dari kitab-kitab itihasa, termasuk diantaranya ada dari Mahabharata. Nah, teman-teman, karena kitab Bhagavad Gita itu berasal dari kitab Mahabharata, maka sesungguhnya kalau misalnya kita mengutip pun sesungguhnya bisa menggunakan sumber aslinya ini, misalnya ya Bhagavad Gita yang Adhyaya 1 sloka 1, itu bisa ditulis Mahabharata Adhyaya 23 ya, Mahabharata 6 Romawi atau Parwa 6 Adhyaya 23 sloka 1. Jadi ini sama persis. Jadi itu adalah sumber teks aslinya dari Bhagavad Gita.
Jadi kita tidak perlu menyalahkan ya Bhagavad Gita mana yang paling benar, Bhagavad Gita yang mana yang tidak benar. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa sumber asli dari teks Bhagavad Gita ini ada di dalam Mahabharata yang disusun oleh Maharshi Vyasa itu pada Adhyaya ke-23 sampai ke-40. Nah, karena begitu luar biasanya ya seorang Resi Vyasa atas dedikasinya menyusun Mahabharata tersebut, maka dalam beberapa buku Bhagavad Gita kemudian dibuatkan sloka tambahan atau semacam manggala, ya, penghormatan kepada Resi Vyasa. Ada yang menyebutnya sebagai Gita Dhyanam, ya. Biasanya di awal itu mereka dicantumkan ya, seperti Om Namo Bhagavate Om Partaya Prati Bodhitam Bhagavatam dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya manggala atau penghormatan yang ditujukan kepada Resi Vyasa. Jadi kalau kita mau mencari siapa yang teragung dalam tulisan ini sebagai penulisnya, sebagai penyusunnya, maka dialah Vyasa yang sudah mendapatkan anugerah dari Dewi Saraswati sehingga bisa menyusun kitab Mahabharata, di mana di dalam kitab Mahabharata tersebut salah satu isinya adalah Bhagavad Gita yang saat ini terkenal di seluruh dunia. Sahabat Romi dimanapun panjenengan berada, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua sehingga nanti kita tidak lagi mengklaim ya, saling mengklaim Bhagavad Gita mana yang benar dan Bhagavad Gita mana yang tidak benar. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om.